Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas para gembala utusanmu ke tengah-tengah kami. Mereka adalah Bapa Paus, para uskup, para imam dan diakon, untuk menuntun dan mendampingi kami para dombanya, menuju ke tempat yang akan menyejahterakan hidup kami. Kini kami hendak merenungkan kehadiran para gembala kami dalam pembelajaran ini. Arahkanlah pembicaraan kami ini agar kami dapat memahami dan menghayati kehadiran mereka sebagai wujud cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Hierarki dalam Gereja Katolik. Adapun kompetensi dasar kita 3.3, memahami fungsi dan peranan hierarki Gereja Katolik dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama, menjelaskan makna hierarki Gereja Katolik. Yang kedua, menjelaskan hubungan hierarki dalam Gereja Katolik dengan pesan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam Gereja Katolik. Yang keempat, mendeskripsikan corak kepemimpinan dalam Gereja Katolik, dan yang kelima, menyebutkan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam Gereja Katolik. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi kita dari bab 2, sifat-sifat gereja, dan hari ini kita akan melanjutkan bab 3, peran hierarki dan kaum awam dalam Gereja Katolik. Tema besar ini akan kita dalami dalam 2 subtema, yaitu hierarki dalam Gereja Katolik dan kaum awam dalam Gereja Katolik. Nah, kita akan menggali makna hierarki dalam Gereja Katolik. Untuk semakin memahami makna hierarki dalam Gereja Katolik, mari kita menyimak kisah berikut ini yang berjudul Monsinyur Yohanes Harun Yuwono resmi menjadi uskup Tanjung Karang. Kabut tipis perlahan mulai menyingkir dihembus angin pagi di tanah 1000 wai ini. Pagi melipat selimutnya dan berganti dengan kecerahan mentari, seolah-olah ikut merasakan kegembiraan umat Katolik Keuskupan Tanjung Karang. Hari ini, Kamis 10 Oktober, merupakan hari yang bersejarah bagi umat Katolik Keuskupan Tanjung Karang, karena pada hari ini, sebagian dari mereka menyaksikan tahbisan Uskup Tanjung Karang yang baru. Upacara tahbisan yang diselenggarakan di lapangan kompleks sekolah Saverius Pohoman, Bandar Lampung ini dihadiri oleh ribuan umat dan berlangsung meriah. Antusiasme umat Keuskupan Tanjung Karang sendiri maupun dari kalangan kaum religius sungguh besar. Diperkirakan umat yang hadir mengikuti misa tahbisan ini sekitar 10.000 orang, jauh lebih banyak dari undangan yang disebar yaitu 7.000. Umat terlihat tumpah ruah menyesaki halaman kompleks sekolah Saverius
dan bahkan ruang-ruang kelas dipakai untuk mengikuti misa penahbisan Uskup Tanjung Karang yang baru ini. Sementara itu, acara tersebut juga dihadiri oleh 27 uskup dari seluruh Indonesia, 4 uskup emeritus, serta lebih dari 200 orang imam yang datang dari berbagai keuskupan, antara lain Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Pangkal Pinang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, dan lain-lain. Acara tahbisan Uskup Tanjung Karang yang baru ini juga dihadiri oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Antonio Guido Filipasi, yang secara langsung mewakili Bapa Suci Fransiskus. Di antara sejumlah tamu undangan yang hadir, tampak antara lain Bapak Kardinal Julius Darmaatmadja SY, Ketua KWI Monsinyur Ignatius Suharyo, dan Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia Bapak Antonius Semara Duran. Acara tahbisan Uskup Baru Tanjung Karang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut berjalan dengan hikmat. Bertindak sebagai uskup penahbis adalah Monsinyur Aloysius Sudarso SCJ, Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, yang sekaligus adalah mantan administrator apostolik Keuskupan Tanjung Karang sebelum terpilihnya Monsinyur Harun Yuwono, didampingi oleh Monsinyur Anicetus Sinaga OFM Kapusin sebagai penahbis pertama, serta Monsinyur Hilarius Moanurak SPD, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang sebagai penahbis kedua. Sebelum berkat meriah penutup, Monsinyur Ignatius Suharyo, Ketua KWI, menyampaikan kata sambutannya yang antara lain menyebutkan bahwa moto yang dipilih oleh Monsinyur Yuwono, non est personarum acceptor Deus, Kisah Para Rasul 10 ayat 34, mencerminkan keluasan hati beliau. Monsinyur Suharyo mengharapkan bahwa Uskup Harun Yuwono tetap menjadi Harun seperti cerita dalam Perjanjian Lama untuk mendampingi musa-musa kecil di Keuskupan Tanjung Karang memimpin umat Allah. Sementara itu, Duta Besar Vatikan dalam kata sambutannya antara lain menyebutkan bahwa rasa sukacita umat Keuskupan Tanjung Karang karena memperoleh gembala yang baru harus diperdalam dan diperluas. Hal ini membutuhkan fondasi yang kuat, yaitu iman. Duta Vatikan mengharapkan dengan mengutip sebagian isi dokumen Lumen Fidei nomor 18 bahwa Uskup Tanjung Karang yang baru juga harus memandang dirinya, visinya, umat yang dipercayakan Tuhan dengan pandangan penuh kasih, bahkan dengan kasih seperti Yesus sendiri. Menjadi uskup bukanlah menjadi manajer atau penguasa, melainkan gembala seperti Yesus. Sementara itu, di lain pihak, umat pun tidak perlu bertanya-tanya tentang asal-usul, suku, gelar akademis, ataupun keterbatasan uskup baru. Mereka diharapkan memandang segala situasi dengan mata Yesus sendiri, yaitu mata iman. Dalam diri uskup yang memiliki keterbatasan, tetap ada Yesus yang hadir di sana. Sedangkan uskup terpilih, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dalam kata sambutannya antara lain menyampaikan rasa terima kasih kepada Monsinyur
A. Henry Susanto SCJ yang memberikan fondasi dasar baginya untuk menjadi seorang imam diosesan hingga saat ini, serta mengajak umat dalam keterbatasan dirinya mau berjalan bersama untuk mewujudkan kehendak baik. Uskup Yuwono juga mengharapkan dukungan dari semua umat beriman, baik imam maupun awam, untuk bersama-sama menciptakan kerukunan dan kedamaian. Inilah persaudaraan sejati dalam peziarahan menuju keselamatan, berdasarkan iman akan Allah yang menghendaki semua orang selamat, ucapnya. Ananda sekalian, dari kisah Monsinyur Yohanes Harun Yuwono resmi menjadi Uskup Tanjung Karang, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Apa makna tahbisan seorang uskup dalam gereja Katolik? Lalu, apa makna hierarki gereja Katolik? Kemudian, apa artinya menjadi rohaniwan dan gembala umat adalah suatu panggilan? Bagaimana dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja? Gereja adalah persekutuan yang semua anggotanya sungguh-sungguh sederajat martabatnya. Sederajat pula kegiatan umum dalam membangun tubuh Kristus. Kita bisa baca dalam Lumen Gentium artikel 31. Ada fungsi khusus dalam gereja yang diemban oleh hierarki. Ada corak hidup khusus yang dijalani biarawan-biarawati. Ada fungsi dan corak hidup keduniaan yang menjadi medan khas para awam. Tetapi yang pokok adalah iman yang sama akan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Yang umum lebih penting daripada yang khusus. Bagaimana hierarki dalam gereja Katolik? Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchi, yang berarti jabatan, hieros, suci, arkos. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tahbisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tahbisan. Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertahbis. Namun pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Dalam tingkatan hierarki tertahbis hierarchia ordinis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Kitab Hukum Kanonik 330 sampai dengan 572. Menurut tata susunan yurisdiksi, hierarchia jurisdictionis, yurisdiksi ada pada paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekasan hierarki terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat. Bagaimana sejarah hierarki itu sendiri? Struktur hierarki bukanlah suatu yang ditambahkan atau dikembangkan dalam sejarah gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan II, struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah hierarki. Penjelasannya adalah demikian. Zaman para rasul. Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul. Kelompok inilah yang pertama-tama disebut rasul.
Rasul atau apostolos adalah utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya untuk kelompok ke-12, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok ke-12 itu. Bahkan akhirnya semua utusan jemaat kita bisa baca dalam 2 Korintus 8 ayat 22 dan semua utusan Kristus 2 Korintus 5 ayat 20 disebut rasul. Lama-kelamaan kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Zaman sesudah para rasul. Setelah ke-12 rasul tidak ada, muncul aneka sebutan seperti penatua-penatua. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2. Dan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar dalam Efesus 4 ayat 11. Episkopos, Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dan diakonos 1 Timotius 4 ayat 14. Dari sebutan itu ada banyak hal yang tidak jelas arti dan maksudnya. Namun pada akhir perkembangannya ada struktur dari gereja Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua atau presbiteros, dan pelayan atau diakonos. Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki gereja yang menjadi uskup, imam, dan diakon. Di sini yang penting bukanlah kepemimpinan gereja yang terbagi atas aneka fungsi dan peran, melainkan bahwa tugas pewartaan para rasul lama-kelamaan menjadi tugas kepemimpinan jemaat. Lalu bagaimana dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja? Berdasarkan sejarah di atas, maka kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hierarki. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai penggembala gereja. Lumen Gentium artikel 20. Konsili suci ini mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus gembala kekal mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti dia diutus oleh Bapa. Yohanes 20 ayat 21. Para pengganti mereka, yakni para uskup, dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya sampai akhir zaman. Lumen Gentium artikel 18. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbullah kelompok orang yang kemudian berkembang menjadi gereja seperti yang dikenal sekarang. Proses perkembangan pokok itu terjadi dalam umat perdana, yakni gereja yang mengarang kitab suci Perjanjian Baru. Jadi dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan awal abad kedua, secara prinsip terbentuklah hierarki gereja yang dikenal sekarang. Wujud gereja perdana beserta struktur kepemimpinannya menjadi patokan bagi perkembangan gereja selanjutnya. Lalu struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja bagaimana?
Secara struktural, kepemimpinan dalam gereja dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Ketika Kristus mengangkat ke-12 rasul, ia membentuk mereka menjadi semacam dewan atau badan tetap. Sebagai ketua dewan, Yesus mengangkat Petrus yang dipilihnya dari antara para rasul itu. Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya, atas penetapan Kristus merupakan satu dewan para rasul. Begitu pula Paus, pengganti Petrus, bersama uskup, pengganti rasul, merupakan satu himpunan yang serupa. Pada akhir masa gereja perdana, sudah diterima cukup umum bahwa para uskup adalah pengganti para rasul. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa hanya ada 12 uskup, karena ada 12 rasul. Bukan rasul satu persatu diganti orang lain, tetapi kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh para uskup. Tegasnya, Dewan para Uskup adalah pengganti para rasul. Lumen Gentium artikel 20. Yang menjadi pimpinan gereja adalah Dewan para Uskup. Seseorang menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan. Seseorang menjadi anggota Dewan para Uskup dengan menerima tahbisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarkis dengan kepala maupun para anggota dewan. Lumen Gentium artikel 22. Sebagai lambang kolegial ini, tahbisan uskup selalu dilakukan paling sedikit 3 uskup, sebab tahbisan uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam dewan uskup. Lumen Gentium artikel 11. Uskup itu pertama-tama adalah pemimpin gereja setempat. Namun dalam persekutuan gereja-gereja setempat, hiduplah gereja universal. Dalam persekutuan dengan uskup-uskup lain itu, para uskup setempat menjadi pemimpin gereja universal. Maka uskup merupakan pemimpin gereja setempat sekaligus juga pemimpin gereja universal. Yang kedua, Paus. Konsili Vatikan II menegaskan, adapun dewan atau badan para uskup hanyalah berwibawa bila bersatu dengan Imam Agung di Roma pengganti Petrus sebagai kepala dan selama kekuasaan primatnya terhadap semua, baik para gembala maupun kaum beriman, tetap berlaku seutuhnya. Sebab Imam Agung di Roma berdasarkan tugasnya, yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Lumen Gentium artikel 22. Penegasan ini didasarkan bahwa Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul. Yesus mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul lainnya. Dalam diri Petrus, Yesus menetapkan adanya asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Lumen Gentium
artikel 18. Petrus diangkat menjadi pemimpin para rasul. Paus yang adalah pengganti Petrus juga pemimpin para uskup. Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Karena itu, Roma dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Menurut keyakinan tradisi, uskup Roma itu pengganti Petrus, bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua dewan pimpinan gereja. Paus adalah uskup Roma, dan sebagai uskup Roma, ia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa seperti Petrus. Tugas dan kuasa Petrus menurut Perjanjian Baru begitu istimewa. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19 dan juga Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Ia diakui sebagai pemimpin gereja. Para rasul menghimpun gereja semesta yang oleh Tuhan didirikan dalam diri mereka dan di atas Rasul Petrus, ketua mereka, sedangkan Yesus Kristus sendiri sebagai batu sendinya. Lumen Gentium artikel 19. Fungsi dan kedudukan Petrus sebagai pemimpin gereja diakui pula sebagai unsur prinsip hierarki yang akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Itulah tugas dan wewenang Paus pengganti Petrus. Yang ketiga adalah uskup. Pada umumnya, Paus adalah seorang uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lain dan mengakui Paus sebagai kepala. Karya seorang uskup adalah menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gerejanya. Lumen Gentium artikel 23. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas ini dapat disebut tugas kepemimpinan dari para uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Lumen Gentium artikel 27. Tugas pemersatu ini selanjutnya dibagi menjadi tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan, di mana dimungkinkan komunikasi iman dalam gereja. Dan dalam bidang-bidang itulah para uskup dan paus menjalankan tugas kepemimpinannya. Pewartaan Injil menjadi tugas terpenting. Lumen Gentium artikel 25. Tugas penting selanjutnya adalah perayaan, mempersembahkan ibadat agama Kristen kepada Allah yang Maha Agung dan mengaturnya menurut perintah Tuhan dan hukum gereja. Lumen Gentium artikel 26. Selanjutnya adalah pelayanan, membimbing gereja-gereja yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, dan teladan hidup mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa suci. Lumen Gentium artikel 27. Dalam ketiga bidang kehidupan menggereja, uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempertemukan orang dalam komunikasi iman. Pembantu uskup ada 2, imam dan diakon. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, para uskup memerlukan pembantu dan rekan kerja, antara lain para imam. Para imam adalah wakil uskup. Di setiap jemaat setempat dalam arti tertentu, mereka menghadirkan uskup. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Lumen Gentium artikel 28. Tugas konkret para imam sama seperti uskup.
Mereka ditahbiskan pertama-tama untuk mewartakan Injil. Presbyterorum Ordinis artikel 4 dan menggembalakan umat Presbyterorum Ordinis artikel 6. Kemudian diakon. Diakon adalah pelayan, hierarki tingkat yang lebih rendah. Ditumpangi tangan bukan untuk imamat tetapi untuk pelayanan. Lumen Gentium artikel 29. Mereka ini juga pembantu uskup, tetapi tidak mewakili. Para diakon adalah pembantu uskup dengan tugas terbatas. Dengan kata lain, diakon adalah pembantu khusus uskup, sedangkan imam adalah pembantu umum uskup. Selanjutnya adalah kardinal. Kardinal bukan jabatan hierarkis dan tidak termasuk struktur hierarkis. Kardinal adalah penasehat dan membantu paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja. Mereka membentuk suatu dewan kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih paus dibatasi 120 orang di bawah usia 80 tahun. Seorang kardinal dipilih oleh paus secara bebas. Lalu fungsi khusus hierarki. Seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi mengajar, imam menguduskan, dan raja menggembalakan. Pada kenyataannya umat tidak seragam, maka gereja mengenal pembagian tugas tiap komponen umat, hierarki, biarawan, biarawati, dan awab. Menjalankan tugas dengan cara yang berbeda. Fungsi khusus hierarki adalah yang pertama menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan juga teladan. Lalu bagaimana corak kepemimpinan dalam gereja? Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Seperti dikatakan dalam sabda Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidaklah demikian. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus servorum Dei, hamba dari hamba-hamba Allah. Kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia, karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Bagaimana ajaran kitab suci berbicara tentang panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi gembala umat? Kita akan mendalaminya dalam pertemuan kita minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, baru saja kami Kau tuntun untuk mengerti lebih mendalam dalam pembelajaran ini makna kehadiran para gembala kami di tengah himpitan dunia ini. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami kerendahan hati untuk mengikuti teladannya, dan juga anugerahkanlah kepada para gembala kami
Bapa suci, para uskup, para imam dan diakon, kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan tambahkanlah iman, agar semakin setia menuntun hidup kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.